Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Radio Horor Indonesia kembali hadir untuk membacakan curhatan-curhatan horor dari teman-teman sekalian yang sudah dikirimkan melalui email kami. Tapi sebelum mulai ceritanya, kita berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siaran Radio Horor Indonesia mulai dari sini. Halo, perkenalkan nama saya Nana. Saya berasal dari kota Karawang, Jawa Barat. Kejadian ini saya alami beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015. 3 bulan setelah saya diterima bekerja di salah satu SPBU di kota Karawang. Saya memutuskan untuk ngekos karena jarak antara rumah ke tempat kerja itu sekitar 1,5 jam lebih perjalanan. SPBU tempat saya bekerja ini adalah SPBU non-stop 24 jam dan mengharuskan kerja shift. Singkat cerita, akhirnya saya dapat kamar kontrakan. Dan ternyata salah satu teman kerja yang bernama Yayan juga tinggal di area kontrakan tersebut. Bentuk kontrakannya sih sama seperti kontrakan pada umumnya. Sekitar ada 15 kamar, yaitu kontrakan petak. Hanya saja model bangunannya bangunan lama dan sedikit usang. Tapi gak apa-apalah karena murah. Murah kok pengen dapat lebih, pikir saya dalam hati. Kamar saya itu letaknya paling ujung. Sebelahnya adalah kebun pisang yang luas banget. Dan kalau malam sedikit agak seram. Minggu pertama setelah saya menempati kamar tersebut, semuanya berjalan tanpa ada apa-apa. Barulah di minggu kedua ada hal yang sedikit aneh. Pas saya lagi tiduran santai, saya ingat banget waktu itu gak menyalakan kipas angin karena di luar emang lagi turun hujan. Tapi tiba-tiba kipas angin menyala langsung di speed 3. Kaget dong saya. Tapi pas kejadian itu saya masih berpikiran positif. Dalam hati, nyabu colokannya kurang lepas kali nih. Dan dari situlah gangguan-gangguan kecil sering terjadi. Pernah kayak galon yang habis sendiri. Logikanya kan kalau lupa nutup keran dispenser, lantai di bawah dispenser banjir dong. Tapi ini kering. Tapi di situ saya masih positive thinking. Sudah beberapa kali pas pulang kerja, kamar dalam keadaan yang sangat-sangat berantakan. Tapi saya selalu mensugestikan pikiran saya dengan kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal. Dalam hati, sialan nih kucing. Dan yang membuat saya agak sedikit ketakutan adalah ketika saya baru selesai mandi. Tiba-tiba saja lampu motor nyala dengan sendirinya seperti ada yang ngontakin kuncinya. Memang pas kejadian motornya lagi ada di dalam kamar. Kagetlah saya di situ sampai bengong liatin motor. Setelah kejadian itu, saya mulai berpikir, oh mungkin ada yang mau ngajak kenalan kali nih. Awalnya sih saya nggak mau cerita sama si Yayan karena takut dianggap halu. Tapi akhirnya saya menceritakan semua kejadian-kejadian itu. Dan Yayan cuma bilang, lu yang rajin aja sholatnya, perbanyak zikir kalau lagi dikontrakan. Dari situ, saya mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan kecil tersebut. Saya berpikir, gak apa-apalah, yang penting jangan nunjukin wujudnya aja. Kalau kayak mimpi mungkin saya gak terlalu peduli. Tapi ada satu mimpi yang masih saya ingat dengan jelas sampai sekarang. Mimpinya adalah ketika saya didatangi oleh seorang perempuan muda yang menggendong anak kecil yang saya perkirakan umurnya sekitar 3 tahunan.
Di dalam mimpi itu, perempuan itu bilang kayak gini, "Mas, baru pindahan ya? Ini anak saya, kalau agak nakal tolong dimaklumin aja ya mas." 4 bulan saya sudah menempati kamar kontrakan itu dengan gangguan-gangguan yang kalau menurut saya kurang masuk akal. Sebenarnya sih masih banyak kejadian-kejadian aneh lainnya, tapi saya hanya menceritakan yang menurut saya yang paling seremnya. Alasan saya tidak pindah karena yang pertama, harga sewanya yang murah, dan yang kedua, jaraknya yang gak terlalu jauh dari tempat kerja. Puncaknya adalah ketika 1 minggu sebelum saya memutuskan untuk pindah. Waktu itu saya sedang tidur. Tiba-tiba saya merasakan kaki saya seperti ada yang menarik, dan bagian perut saya seperti ada yang mencakar-cakar. Gak tahu kenapa mata saya susah banget buat dibuka. Badan gak bisa digerakin, mulut kayak dilakban. Saya di situ sadar kalau ini bukan mimpi. Ya, ini nyata, karena saya bisa merasakan kuku-kuku yang mencakar perut saya. Dalam hati, saya terus-terusan berzikir dan beristighfar. Sampai akhirnya, mata saya bisa kebuka, tapi mulut sama badan masih gak bisa digerakin. Dan tahu gak apa yang saya lihat? Tepat di depan mata saya, ada perempuan yang tempo hari datang di mimpi saya, sedang berdiri dan menarik kedua kaki saya sampai terangkat ke atas. Tapi kali ini dengan wujud yang sangat menyeramkan. Perempuan itu menyeringai dengan sepasang taring dan mencakar-cakar perut saya dengan kuku yang hitam dan panjang. Selang beberapa detik, kedua sosok itu lenyap, dan barulah badan saya bisa digerakin lagi. Tanpa pikir panjang, saya langsung keluar kamar dan lari menuju kamarnya si Yayan. Jarak kamar Yayan itu sekitar 6 petak kamar dari kamar saya. Saya gedor-gedor pintu kamar Yayan, dan setelah dibuka, saya langsung masuk, dan disitulah saya baru ngeh kalau jam menunjukkan jam 2 lebih 15 menit. Di sini Yayan kayak sudah tahu apa yang baru saja saya alami. Dengan spontan dia bertanya, "Nunjukin wujudnya ya?" Terus dia bilang, "Besok kita tanya si ibu warung ya." Yang saya tahu sih ibu warung adalah orang pertama yang menempati area kontrakan ini. Gue juga nggak tahu sih cerita aslinya kayak gimana. Sekarang lu tidur aja dulu di sini. Besok kita cari tahu bareng-bareng, kata si Yayan. Sejak kejadian malam itu, saya nggak berani balik ke kamar saya. Saya numpang di kamar Yayan sebelum akhirnya pindah ke kontrakan yang baru. Pada akhirnya, saya memutuskan buat pindah karena si penunggu ini sudah bisa melakukan kontak fisik. Saya takutnya suatu hari bisa lebih menyakiti kalau saya tetap tinggal di kamar tersebut. Sebelum saya pindah kontrakan, saya sempat bertanya ke ibu warung tentang kejadian-kejadian aneh di kamar saya. Awalnya sih ibu gak mau cerita, tapi pada akhirnya diceritakanlah semuanya. Jadi, sekitar 4 tahun yang lalu, kamar itu pernah ditempati oleh sepasang suami istri. Sang istri saat itu dalam keadaan hamil besar. Kemudian dia meninggal saat persalinan. Sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, jasadnya sempat dibawa dulu ke kamar kontrakan itu. Dan sosok perempuan yang diceritakan ibu itu sama persis dengan yang pernah datang di mimpi saya dan yang menarik kaki saya malam itu. Setelahnya, kamar itu kosong dan gak pernah ada yang benar-benar mau nempatin. Paling disewa oleh orang-orang proyek untuk sekedar menyimpan motor dan alat-alat proyek lainnya. Sedangkan orang-orangnya tinggal di kamar yang berbeda. Sampai pada akhirnya kamar itu saya yang menempati. Alhamdulillah setelah pindah kontrakan, saya sudah gak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Itulah pengalaman yang pernah saya alami. Terima kasih sudah membolehkan saya untuk berbagi pengalaman mistis saya di sini.
Halo, aku Ian. Aku ingin sedikit bercerita tentang rumah yang saya dan keluarga tempati. Kala itu, aku dan keluargaku tinggal di rumah kakekku. Selang beberapa tahun, keluargaku memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih besar dan tak mau merepotkan kakekku lagi. Selang beberapa hari, keluargaku mendapatkan kontrakan yang cukup besar dan rumah ini bisa dibilang rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate adalah rumah yang posisinya berada tepat di tengah jalur pertigaan sebuah jalanan. Karena posisi inilah, posisi rumah terlihat seperti memotong salah satu jalur pertigaan sehingga sekilas seperti jalan buntu. Menurut adat Jawa, rumah tusuk sate dapat menyebabkan kerugian dan kesialan secara tiba-tiba terhadap penghuninya. Rumah dengan lokasi ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya energi-energi negatif dan menjadikannya tempat di mana para makhluk gaib berkumpul. Pada saat itu, kami tinggal layaknya penghuni biasa. Belum ada gangguan apapun di sana. Kamarnya ada 2 dan ada 2 lantai. Di lantai 2 khusus untuk menjemur baju. Tapi aku sempat terkejut ketika aku masuk ke lantai 2. Di sana ada bangunan sekolah bekas terbakar dan begitu menyeramkan bagiku. Tapi aku tak mau ambil pusing dan aku turun untuk membereskan barang-barang. Singkat waktu, sudah jam 9 malam. Suasana malam itu sudah sepi dan hening. Pada malam itu, aku sedang sendirian di rumah karena keluarga sedang pergi entah kemana. Malam itu, aku sangat merinding karena ada yang seperti sedang mengawasi. Lagi asiknya main HP di ruang tamu, aku pun tertidur lelap. Dan aku terbangun jam 2 malam karena ada suara bunyi ketukan bangku di belakangku. Oh iya, waktu itu bangku saya masih terbuat dari kayu, bukan sofa ataupun sebagainya. Saat aku menoleh ke arah bangku itu, suara itu menghilang. Aku pun melanjutkan tidurku. Dan terdengar suara ketukan itu lagi. Tapi aku tidak berani menoleh karena aku tahu di belakangku ada sesuatu yang sedang menggangguku. Rasa takutku dikalahkan dengan rasa penasaranku. Akhirnya aku menoleh. Betapa kagetnya aku melihat ada sosok kuntilanak yang sedang duduk menatap wajahku sambil senyum menyeringai. Kepalanya sedikit agak sengklek atau patah. Saking ketakutannya, aku lalu menarik selimut dan menutupi wajahku. Tak lama, aku pun tertidur lagi dengan rasa takutku. Pagi pun tiba, dan aku melihat ibu sedang menyapu. Aku pun bercerita tentang kejadian yang aku alami semalam. "Bu," panggilku sambil aku memegang tangan ibu. "Ada apa sih, Yan?" "Ibu lagi nyapu nih," jawab ibu. "Semalam pas Ian tidur sendiri, ada yang gangguin Ian dengan mengetuk-ketuk bangku. Pas Ian noleh ke belakang, gak ada apa-apa, Bu. Tapi suara itu terdengar lagi. Pas Ian noleh, ada sosok kuntilanak yang sedang tersenyum menyeringai kepada aku," jawabku sambil meyakinkan ibu. "Ah, mungkin kamu halusinasi kalian atau sedang mimpi," jawab ibu sambil menenangkanku dan sedikit tidak percaya. Lalu aku bergegas mandi untuk pergi ke sekolah. Pada saat itu, aku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Sepulang sekolah, aku bermain seperti layaknya anak-anak. Tak terasa, hari sudah sore dan malam pun tiba. Ternyata, bukan aku saja yang terkena gangguan. Kakak dan ibuku sepertinya juga diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Pada malam itu, kakakku yang bernama Eri diganggu dengan suara-suara yang sama. Ada yang mengetuk-ketuk bangku di malam hari, tapi kakak menghiraukan gangguan-gangguan itu. Kakak itu sedikit pemberani orangnya. Hari demi hari, malam demi malam, bulan demi bulan kami lalui dengan gangguan yang tak terlalu ekstrim. Mungkin saja penghuni rumah itu ingin berkenalan dengan kami. Tapi semakin lama, gangguan itu semakin ekstrim sampai-sampai sosok-sosok itu memperlihatkan wujud aslinya. Malam pun tiba.
Kira-kira jam 11 malam, aku membantu ibuku untuk memasukkan motor yang terparkir di halaman rumah. Ketika aku membantu ibu mendorong motor untuk masuk ke dalam rumah, aku melihat ada sesosok pocong yang berdiri di atas genteng. Wajahnya hancur dan gosong. Kain kafannya sobek-sobek berlumuran darah. Sosok itu menatap wajahku dengan tajam. Lalu aku terdiam 1000 bahasa. Aku tidak bisa bergerak dan berbicara. Lalu ibuku aku tinggal masuk sambil berlari. Ibu bingung melihat aku berlari tanpa berkata apa-apa. Lalu ibu bertanya kepadaku, "Kamu kenapa, Yan? Kok tiba-tiba lari ke dalam? Terus kenapa mukamu pucat sekali?" tanya ibu sambil terheran-heran. Itu Bu, tadi Ian lihat sosok pocong di atas genteng. Sosok itu menatap wajahku dengan tajam, Bu, jawabku sambil ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, ibu menuju keluar untuk memastikan apa yang aku lihat. Dan ibu gak lihat apa-apa. Ternyata pocong itu sudah menghilang entah kemana. Lalu ibu menyuruhku untuk tidur di kamarnya. Malam itu kakak dan adikku sudah tertidur. Bapak juga masih kerja karena harus lembur. Ketika aku sedang ngobrol dengan ibu, ada sekelebatan cahaya yang melesat cepat lalu menghilang. Aku dan ibu hanya bertatap-tatapan. Lalu aku bertanya kepada ibu, "Cahaya apa itu, Bu?" tanyaku dengan nada lemas. "Oh, itu cahaya HP ibu, Yan," jawab ibu menenangkanku. Walaupun aku tahu kalau ibu sedang berbohong padaku. Tiba-tiba, setelah ibu membuka pintu, ternyata bapak baru saja sampai ke rumah. Dan bapak tidak sendirian, dia bersama temannya. Oh iya, teman bapakku ini bernama Joni. Dia juga punya ilmu mata batin dan bisa berinteraksi dengan sosok-sosok gaib. Ibu pun langsung bercerita tentang apa yang terjadi barusan. "Pak, tadi aku melihat sekelebatan cahaya putih kecil yang melesat begitu cepat," kata ibuku. "Cahaya apa itu, Bu?" "Mungkin pantulan sinar dari lampu kamar kali," jawab bapak yang tidak mengerti apa-apa soal hal gaib. "Cahaya dari mana, Bu?" sahut Om Joni karena Om Joni mengerti hal-hal gaib. "Itu John, tadi saya melihat cahaya putih kecil yang melesat begitu cepat dan hilang tak kemana," jawab ibu. "Lalu cahaya itu melesat dan hilang di mana, Bu?" tanya Om Joni. "Ke arah pintu keluar dan tiba-tiba menghilang, John." Om Joni pun tiba-tiba berlari keluar rumah. Dan saya tidak tahu dia berlari kemana dan tujuannya apa. Setelah 30 menit, Om Joni pun tiba. Dan dia bercerita kalau cahaya yang tadi melesat itu adalah cahaya dari mustika yang berbentuk batu yang sangat indah. Kalau kita bisa mendapatkan mustika itu, kita akan mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang melimpah. Karena itu, Om Joni lari ingin mengambil cahaya itu. Tapi nihil, Om Joni tidak mendapatkannya. Pagi pun tiba, seperti biasa, untuk berangkat ke sekolah. Dan waktu itu aku masuk siang jam 12, lalu pulang jam 5 sore. Pulang sekolah, aku pun bersih-bersih badan dan makan malam bersama keluarga. Dan satu persatu pergi ke kamar masing-masing. Sedangkan aku seperti biasa di ruang tamu sendirian, main HP sambil nonton TV. Lalu aku pun tertidur. Tiba-tiba aku bangun tepat jam 1 malam. Dan betapa kagetnya aku ketika menengok ke belakang. Ada sosok pocong yang sedang berdiri dan menatapku. Seketika badanku kaku karena pocong itu tepat di depan mukaku. Jangankan baca doa, bergerak aja gak bisa. Lalu aku memaksa untuk berlari ke kamar ibu. Aku berlari lalu terjatuh tepat di depan kamar ibu. Tanpa berpikir panjang, aku gedor-gedor kamar ibu. Lalu ibu keluar dan bertanya, "Ada apa sih, Yan? Gedor-gedor kamar ibu?" jawab ibu sambil ngucak-ngucak mata. Pocong, Bu. Ada pocong dekat pintu." "Makanya berdoa kalau mau tidur,"
sahut bapak sambil menuju keluar dan memastikan. Ya udah, malam ini kamu tidur sama ibu dan bapak. Mana nggak ada apa-apa kok di luar, ucap bapak. Keesokan hari pun aku sakit demam selama seminggu. Sudah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh. Tatapan mataku kosong dan aku selalu melamun. Dan anehnya, aku nggak berani di dalam rumah. Aku selalu duduk dan melamun di mana sosok pocong itu berdiri tegak menatapku. Hari demi hari kondisiku tidak juga membaik. Lalu ibu bergegas untuk memanggil Pak Ustadz. Ibu mengambil HP lalu menelpon Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam ibuku dari balik handphone. Waalaikumsalam. Ada apa bu? Tumben menelpon saya. Jawab Pak Ustadz dengan ramah. Gini pak, anak saya diganggu oleh sosok pocong setiap malam dan setiap hari dia jadi melamun. Tatapannya kosong. Apa Pak Ustadz bisa membantu saya? Oh, mungkin anak ibu sedang ketempelan. Baik, besok siang abis zuhur saya akan ke sana ya. Jawab Pak Ustadz. Baik pak, saya tunggu. Terima kasih sebelumnya. Keesokan harinya, Pak Ustadz datang ke rumah. Gimana kondisi anak ibu? Tanya Pak Ustadz. Dia sedang tidur dan melamun. Badannya juga panas. Jawab ibu sambil sedih. Baik bu, tolong ambilkan 1 gelas air dan garam ya bu, pinta Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz menghampiriku dan memegang jidatku sambil baca-baca surat Al-Quran. Lalu menariknya seolah-olah ada sesuatu di jidatku. Ibu pun datang dan memberikan air. Ini pak, air dan garamnya. Lalu Pak Ustadz membacakan air itu dengan doa-doa. Lalu dicampurkan dengan air garam. Tolong nanti suruh Mas Ian menyipratkan air ini di halaman rumah dengan rata ya. Terutama cipratkan di depan pintu dan di bangku yang dimana sosok pocong dan kuntilanak itu berada, pinta Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Maaf pak, kok bapak tahu anak saya melihat pocong dan kuntilanak di dekat pintu dan bangku? Tanya ibu sambil bengong. Sosok itu masih berdiri dan mengganggu Mas Ian. Tapi ibu tenang, sebentar lagi juga hilang sosoknya. Jawab Pak Ustadz sambil tersenyum kecil. Lalu kenapa dengan anak saya pak? Tanya ibu lagi. Mas Ian sedang ketempelan bu. Tapi insya Allah besok Mas Ian akan kembali normal seperti biasanya. Jawab Pak Ustadz. Baik pak, terima kasih sudah membantu. Jawab ibu sambil menyodorkan sejumlah uang untuk berterima kasih. Sebelumnya terima kasih, sebaiknya uangnya dipakai buat pengajian aja ya bu. Jawab Pak Ustadz sambil menolak halus pemberian ibu. Baik pak, terima kasih banyak sudah membantu. Lalu Pak Ustadz bergegas pulang. Lalu ibu menyuruhku untuk menyipratkan air yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Selesai aku menyipratkan air tersebut, seketika rumahku menjadi adem dan sejuk, tidak seperti biasanya. Gangguan demi gangguan pun berkurang, dan akhirnya tidak ada gangguan apa-apa. Akhirnya saya dan keluarga hidup normal dan tidak pernah diganggu lagi. Tak lama kemudian aku dan keluarga pindah rumah karena sudah tidak nyaman di rumah itu. Di rumah baruku cukup nyaman dan tidak ada hal yang aneh-aneh. Dengan kejadian yang menimpaku dan keluarga, aku bisa merasakan kehadiran mereka setelahnya. Atau bisa dibilang peka terhadap mereka yang tak kasat mata. Terima kasih, saya Ian. Ini merupakan pengalaman nyata saya. Bagi kalian yang tidak percaya, itu hak kalian. Tapi inilah yang saya rasakan hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Jadi intinya jangan mengganggu atau mengusik keberadaan mereka. Kita sama-sama hidup, cuman beda alam saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kejadian ini sudah terjadi beberapa tahun silam. Jadi ada sedikit detail yang saya lupa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Siang Mas Tama.
Oh, ini mungkin mbaknya nulisnya siang ya. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya asli Bandung. Saya adalah pendengar setia Ada Apa Gerangan. Saya ingin bercerita salah satu pengalaman saya. Bukan soal pendakian, tapi cerita mistis yang saya alami. Saya termasuk orang yang peka dengan hal-hal mistis. Karena ada silsilah keluarga yang cukup kuat yang membuat saya bisa seperti sekarang. Oke deh, ini adalah cerita pertama saya. Saat itu, saya baru masuk SMP di salah satu sekolah swasta yang ada di kota Bandung. Ketika MOS pertama, saya sudah bisa merasakan ada yang tidak beres di sekolah ini. Saya mencoba menghiraukannya alias the power of hair. Hair dalam bahasa Indonesia artinya cuek atau nggak peduli gitulah. Kalau saya nggak salah baca ya. Namun perasaan saya semakin kacau ketika itu. MOS berjalan lancar sampai tiba waktunya buat saya masuk sekolah normal. Nah, saat itu saya mendadak tidak bisa melihat. Saya buta sesaat, sampai-sampai saya menjadi panik. Dan teman saya bertanya, "Dah, kamu gak apa-apa?" Saya menjawab, "Saya gak bisa lihat apa-apa, tolong." Keadaan kelas menjadi panik karena melihat saya tiba-tiba seperti itu. Saya ditenangkan oleh wali kelas saya, dan akhirnya saya pun bisa melihat lagi. Dan ketika saya pertama kali membuka mata, tahu apa yang saya lihat? Di sana tidak ada teman-teman sama sekali. Yang saya lihat hanya bayangan hitam yang banyak di kelas itu. Saya pun menjadi makin panik. Dan alangkah terkejutnya ketika saya menengok ke kanan. Di sana sudah ada makhluk yang menyeramkan sedang menyeringai tepat di hadapan saya. Saya mencoba menjerit sekeras mungkin dan menutup mata saya. Setelah itu, saya pun memberanikan diri untuk membuka mata lagi. Dan anehnya, keadaan kembali seperti kelas saya sebelumnya. Dari situ saya trauma terhadap kegelapan. Meskipun saya tidur nyenyak, tapi saya tahu jika sedang mati lampu. 1 minggu setelah kejadian itu, pada saat saya sedang belajar, tangan ini tiba-tiba bergerak sendiri dengan menulis kata-kata. "Perkenalkan, nama saya Kinanti." Di situ saya kaget dan saya lempar pulpen saya. Tapi saya juga penasaran. Dalam hati saya bertanya, "Ada perlu apa Anda mengganggu saya?" Lalu tangan saya bergerak lagi dan menulis kata lagi. "Saya ingin berteman denganmu dan saya yang akan menjagamu di sekolah ini." Lalu saya pun bertanya lagi, "Di mana tempatmu dan mengapa kamu di sana?" Sosok itu menjawab lagi, "Saya ada di toilet wanita nomor 3 dan saya bunuh diri di sekolah ini." Sedikit info tentang toilet di sekolahku. Toilet itu berada di pojokan sekolah dan ada 7 bilik toilet, sedangkan nomor 3 ini tidak pernah dibuka alias selalu digembok. Setelah itu, sosok itu pun menulis lagi, "Saya menjagamu di sekolah ini, tapi saya tidak bisa dekat denganmu karena para penjagamu yang selalu mengelilingimu membuat saya tidak bisa dekat." Di sini saya semakin kaget karena ternyata ada sosok lain yang menjaga saya. Setelah itu saya sekolah seperti biasanya dan tiba ketika LDKS. Dan setelahnya ada acara menginap di sekolah selama 3 hari. Saat malam LDKS, saya harus berkeliling sekolah untuk mencari lencana dan topi OSIS yang sudah disebar oleh panitia dan guru di area sekolah. Tapi, percaya atau tidak, saya mendapatkannya dengan mudah di lantai 3 dibantu sosok Kinanti itu. Dia bilang ke saya kalau topi dan lencana yang saya cari ada di lantai 3.
Dan benar saja, saya dapat menemukannya dengan mudah. Tapi ketika saya ingin turun dari lantai 3, saya sudah dihadang oleh sosok pocong dan seorang nenek-nenek berkebaya. Nenek itu berkata yang membuat saya merinding. "Tolong carikan cucu saya." Di situ dengan rasa takut saya menjawab, "Saya tidak tahu di mana cucu nenek." Dan pocong yang sedari tadi membelakangi saya akhirnya berbalik memperlihatkan mukanya yang hancur. Ketika saya ketakutan dan terpatung melihat sosok itu, tiba-tiba ada sosok wanita memakai baju putih lusuh dengan wajah yang cantik berdiri di hadapan saya. Dia pun bilang, "Tidak usah takut, mereka hanya menguji mentalmu. Mereka tidak berani mendekat, apalagi menyentuhmu. Izinkan saya mengusir mereka." Seketika wanita itu berbalik dan menghadap dua sosok itu. Dan dua sosok itu pun terbang dan menghilang seperti ketakutan. Saya langsung lari ke bawah. Pada saat lari, saya merasa dan mendengar ada suara erangan dari belakang. Pada saat saya menoleh, ternyata ada kepala menggelinding mengikuti saya. Kebayangkan kepala tanpa tubuh? Nah, saya kaget, langsung saya berlari lagi sampai saya menengok lagi sosok wanita tadi membawa terbang kepala menembus lantai atas. Sesampainya di bawah, saya berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Dan tiba-tiba, sosok wanita itu sudah ada di belakang saya dan berkata, "Duk, gak usah takut. Saya Kinanti. Sekarang kamu aman. Kamu boleh ke lapangan lagi dan tidak akan ada yang mengganggu kamu lagi." Lalu saya ucapkan terima kasih dan sosok itu tersenyum lalu melayang dan hilang. Saya kembali ke lapangan dan alangkah terkejutnya saya. Ternyata saya menjadi peserta satu-satunya yang berhasil menemukan topi dan lencana OSIS itu. Sampai akhirnya saya pun resmi menjadi ketua OSIS sekolah itu. Oke, makasih Mas Tama sudah diizinkan untuk bercerita. Kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Ini adalah pertama kalinya saya menulis. Kalau banyak yang suka, masih banyak kejadian horor yang saya alami. Kenapa saya bisa seperti ini dan kenapa banyak penjaga yang mau menjaga saya? Dan ada cerita yang seru lagi. Ketika saya dari lahir sudah dijadikan tumbal oleh ayah kandung saya sendiri. Nanti saya bakal cerita di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membagikan pengalaman mistisnya kepada Radio Horor Indonesia untuk dibagikan menemani aktivitas kami di malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengar Radio Horor Indonesia kali ini. Semoga terhibur ya. Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are
you.